aku di Taiwan. Sekarang aku lagi ada di kota Taichung, tapi di hari ke-6 ini adalah rest day buat aku karena dari hari pertama sampai hari ke-5 kemarin itu bener-bener udah huru-hara banget. Jadi hari ini aku bangun siang, terus aku sarapan karena hostel aku tuh menyediakan sarapan juga dan sarapannya enak. Terus aku mandi segala macem. Setelah mandi aku laundry. Ini di belakang sini itu ada tempat buat laundry. Jadi kita tuh tinggal tukar duit kertas jadi uang koin. Habisnya tuh kayak koin laundry gitu. Terus hari ini aku nggak tahu, aku masih belum punya agenda apa-apa. Cuma nanti kita lihat aja mau kemana. Dan sambil nunggu laundry aku mau journaling dulu karena kemarin tuh nggak sempet nulis, nggak sempet ngapa-ngapain, cuma sempet ngecap doang di stasiun. Jadi sekarang baru mau nulis lagi sekaligus mindahin file. Jadi di tempat hostel aku ini namanya Lusa, dan di sini tuh lucunya adalah kita tuh benar-benar disediakan alat-alat untuk journaling yang mana menurut aku ini menyenangkan. Ini kemarin aku cap-cap kayak gini di stasiun Chiai. Nih ada postcard, terus ada stempel, ada spidol, kayak gitu-gitu banyak banget. Terus di sebelah sini itu ada corner khusus kita sticky notes, jadi kita kasih notes kepada orang-orang yang udah staycation di sini, kita tempel sebagai say hi, kita udah pernah stay di sini. Agenda rest day itu biasanya seharian, karena untuk nyuci itu butuh waktu yang lama. Dari awal kita masukin ke mesinnya, nunggu beberapa jam, habisnya tuh mindahin ke pengering, dan itu nunggu lagi beberapa jam. Jadi setelah semua cucian aku udah kelar, udah aku lipet, dan aku masukin kamar, barulah aku berani untuk traveling lagi, karena aku beneran udah nggak ada baju. Gak mungkin aku traveling 2 minggu bawa 14 pasang, paling cuma 4 pasang, dan itu dicuci lagi. Ini Kelana Saka outfit of the day di hari mageran. Hey. Setelah urusan cucian beres, aku sekarang sedang berjalan menuju satu tempat makan vegan yang ada di sekitar Taichung. Tempat makan ini aku tuju dengan melewati pasar. Terus juga ternyata tempat makannya ada di dalam sebuah mall. Sekalian deh aku coba datang ke mall karena selama di Taiwan aku belum pernah sama sekali menginjakan kakiku ke mall. I just wanna ask your recommendation, which one you prefer? Di sini pegawainya sangat helpful. Aku bener-bener dijelasin dari A sampai Z, bahkan dikasih tunjuk fotonya, dijelasin kalau ini tuh kayak gini, ini tuh kayak gini. Baik banget. Makanannya udah datang. Kita coba makan ya. Aku tuh nggak bisa mendeskripsikan makanan ya. Jadi kayak kalau disuruh mendeskripsikan makanan, aku benar-benar kehabisan kata. Tapi intinya ini enak. Kalau ini enak bagi aku ya udah enak aja gitu. Setelah aku selesai makan, ada satu destinasi yang emang pengen banget aku kunjungi, dan menurutku siapapun yang datang ke Taichung itu wajib datang ke sini. Untuk transportasi di Taichung itu agak beda sama beberapa kota lainnya, karena di sini itu semuanya menggunakan bis, tidak ada kereta seperti waktu kita di Kaohsiung. Tapi tenang aja, karena semua rutenya jelas dan pembayaran semua pakai Easy Card. Satu-satunya hal yang tidak aku sesali adalah pakai jaket tebal karena semakin malam semakin dingin. Terus beberapa orang di depan aku yang pakai cuman sweater atau apa, terus kayak mereka kedinginan, kasihan banget liatnya. Hai, aku udah sampai di market. Ini adalah salah satu destinasi yang emang aku pengen kunjungi banget karena ada banyak brand lokal. Aku penasaran aja sih sama apa yang dijual. Terus orang-orang Taiwanese sekreatif apa sih untuk membuat sebuah brand. Pas aku nyampe ini tuh rame banget. Dan sepanjang jalan ini kayak akhirnya tuh lumayan gede, semuanya tuh buka stand untuk jualan. Ada jualan aksesoris, ada pakaian, ada tas, ada yang handmade, ada pokoknya banyak banget. Jadi nama tempatnya itu Senju
Fuji New Village. Dan gak cuman jualan aksesoris, baju, pakaian, di sini tuh juga banyak banget ada kafe-kafe yang unik. Nah, ini tuh semakin hidup ketika siang menjelang sore. Kalau kamu datangnya ke sini pagi, itu bakal sepi, banyak yang masih tutup. Terus ya, perasaanku selama aku explore ini tuh ngerasa kayak puas banget ngelihat semua kreativitas orang Taiwan dalam membuat satu brand. Kalau emang tujuan kamu cuma pengen foto-foto, kataku datangnya agak lebih awal sih, karena supaya nggak terlalu crowd kayak gini. Ini tempat aku bakal balik lagi sih. Bagus banget. Maksudku kayak dia tuh tempatnya lucu. Dan pakai baju yang lucu juga sih aku bakal baliknya. Nggak pakai baju gini. Ada satu tempat jualan waffle di sini namanya Happy Waffle deh kalau nggak salah. Bukan Yuchiren. Terus aku ikut antri karena aku penasaran pengen coba juga waffle-nya. Intinya jangan salfok karena pada pacaran. Ini tempat makan punya area dine-in. Jadi kalau misalkan kamu udah dapet waffle-nya bisa langsung makan di sini. Aku antrian 227. Sekarang masih antrian 225. Jatuh. Habis ini one more. Wanginya enak banget. Aku nggak sabar mau nyoba. Kita cari tempat dulu buat makan. Tada, ini dia waffle-nya. Kita tuh dapat satu porsi itu 5, harganya sekitar berapa tadi ya? 50, 55 gitu. Ini aku pesennya rasa keju, jadi kita coba aja. Ini Taichung bener-bener dingin banget deh. Aku lagi jalan ke satu halte karena aku mau menuju night market. Jadi haltenya tuh 700 meter dari tempat aku yang tadi. Dingin banget. Aku mau cek berapa derajat sambil nunggu kayak apa namanya stasi apa bis aku. Bis nomor 79 menuju night market. Ini berapa derajat ya? Ini dingin banget sih, 13 derajat. Ini 13 derajat, tapi anginnya nggak main-main, dingin banget. Ini dingin karena anginnya kenceng banget nih. Itu dia, itu stasiunnya. Let's go, kita ke stasiun dulu aja. Ini halte maksudnya, halte bis. Untung aja halte ini ada layar, jadi aku tahu nih bis aku kapan nyampenya dan estimasinya tuh berapa. Sebenarnya lumayan nunggu lama, tapi ya udah namanya juga transportasi umum ya. Hanya saja ada satu hal yang mengejutkan buat aku, yaitu supirnya ngerem bener-bener kenceng banget sampai kita yang ada di dalam bis itu gontok-gontokan kesana kesini. Sumpah ya, dari semua plus-plusnya Taiwan yang aku cintain, kecuali supir yang bisnya itu selalu direm mendadak dan kenceng banget. Akhirnya aku terbebas dari bis yang mengombang-ambing. Asli itu tadi jalannya kacau, kata aku mah gokil. Sekarang udah sampai ke night market. Aku nggak sabar mau intip-intip, mau belanja. Nggak tahu sih mau belanja apa, cuman kayak pengen lihat-lihat aja karena katanya ini tuh banyak banget yang jual, jadi kita lihat aja yuk, let's go. Ini vibes-nya mirip banget karena waktu kemarin aku ke Osaka juga vibes-nya kayak gini. Ramenya. Awalnya aku tuh nggak expect bakal serame ini. Ramenya tuh sampai bikin macet manusia, gila nggak tuh? Aku di sini cuman bisa dan bertahan sebentar aja. Jadi kayak aku jalan ke depan, balik lagi ke belakang, mencari-cari. Benernya ini namanya night market sih, tapi aku merasa kemalaman aja. Makanya sampai serame ini. Kayaknya kalau agak sorean, walaupun belum banyak yang buka, agak mending ya. Sejauh ini aku merasa harga-harga yang ada di night market ini jauh lebih murah dibandingkan yang ada di Kaohsiung. Tadi aku lihat harganya untuk jus yang aku beli di sini cuma 80, di Kaohsiung 100. Lebih murah 20 NTD, tapi oke lah.
Gak mau. Ya udah aku kalah. Hilang deh uangnya. Kita pulang. Niatnya sih hari ini rest day ya, tapi tetap aja jalan ke sana ke sini. Sebenarnya besok itu aku ada menuju satu pulau, tapi sepertinya itu akan aku jadikan video terpisah karena ceritanya lumayan panjang. Dan untuk episode kali ini aku langsung sambung ke hari 8. Hai, ini hari ke-8 aku di Taiwan. Hari ini masih di Taichung, cuma nanti malam atau nanti sore itu rencananya mau ke Taipei. Sekarang aku mau eksplor 1 harian dulu di Taichung. Dan kebetulan cuacanya tuh nggak terlalu dingin, jadi aku bisa pakai baju yang tanpa berlayer-layer. Sekarang aku lagi nunggu bis, mau ke satu tempat bakery yang katanya tuh hits banget dan bukanya jam 10.30. So, let's go! Satu hal tentang Taiwan yang aku yakin setelah aku pulang dari negara ini aku bakal kangen banget adalah jalannya yang besar. Jalannya besar, pengemudi tertib, jarang ada klakson, trotoarnya gede, nggak ada motor yang naik trotoar, pejalan kaki aman, diprioritaskan. Enak banget. Enak banget, ini enak banget. Kayak kalau kayak gini mah aku lebih mending jalan kaki dibandingkan aku bawa kendaraanku sendiri sih. Transportasi umum gampang, mudah segalanya. Pagi ini aku mampir ke satu toko dessert yang terkenal banget di Taiwan. Dan katanya kalau kesini siang-siang itu bakal waiting list. Jadi let's go, kita coba makanannya. Ada komboloni, ada croissant. Ini emang fokusnya di croissant sih. Let's go! Jadi aku beli 2 aja. Terus mau bayar pakai kartu. Habisnya nanti kita coba ya di depan. Semoga enak. Tapi kayaknya enak deh, karena kelihatannya enak banget. Jadi mumpung ada tempat duduk di depan tokonya, aku mau coba yang plain croissant. Ini kayaknya pakai taburan gula gitu deh. Karena aku belum sarapan pagi ini, aku telat sarapan. Jadi aku mau makan ini dulu sebagai asupan, sebagai pondasi. Bentar, ini. Ini enak banget. Ada krem di dalamnya. Ini namanya imending. Imending namanya. Ya kayaknya imending. Aku baru keluar langsung pada rame banget yang ngantri buat beli. Untung ya datangnya pagi, jadi bisa makan duluan. Setelah makan croissant, aku tuh masih ada satu lagi karena tadi aku beli 2. Aku mau ke Senjinyu Village lagi buat foto-foto karena kemarin aku nggak sempet foto-foto yang bagus. Jadi aku pengen ke sana pakai outfit yang seperti sekarang. Aku berencana untuk jalan kaki karena jaraknya tidak terlalu jauh, lalu melewati sebuah taman yang membuat aku ingin diam dulu sejenak di sini. Entah kenapa, taman-taman yang ada di Taiwan ini berhasil membuat aku tenggelam di dalam pikiran-pikiranku. Sehingga ketika berada di sini, seringkali ada satu perenungan baru yang tiba-tiba muncul. Meskipun udah biasa sendiri, udah beberapa kali juga solo traveling, tapi setiap memulai perjalanan, itu rasa dak-dik-duknya tuh ada banget. Rasa ketakutan, karena bagaimanapun kita memulai sebuah perjalanan baru di sebuah negara yang lagi-lagi bahasanya tuh kita nggak paham gitu. Semua ketakutan, semua kekhawatiran yang ada di kepala sebelum perjalanan itu dimulai, seketika sirna saat kita sudah berpijak di tempat itu.
saat kita tahu ternyata, oh ternyata ini tuh nggak sesusah yang aku pikirin ya. Oh ternyata ini tuh jauh lebih mudah yang pernah aku bayangkan. Oh ternyata semua arahnya tuh aman. Oh walaupun aku tuh nggak paham sama bahasa di negara ini, aku tuh tetap bisa berkomunikasi meski tidak dengan kata-kata. Dan hal-hal kayak gitu tuh bikin aku sadar kalau misalkan terlalu takut untuk menghadapi sesuatu. Karena kita pikir kita nggak bisa. Karena kita pikir kayak kita nggak sanggup deh untuk melalui semua momen itu. Tapi ternyata ketika dilalui, oh ternyata bisa. Oh ternyata nggak susah juga ya. Oh dan banyak lainnya. Iya ya, kita tuh sering bertarung bukan dengan siapapun, tapi dengan diri kita sendiri. Kita bertarung dengan kemampuan. Kadang kita tuh belum mencoba sesuatu, tapi kita sudah meragukan diri kita untuk kayak lo nggak bisa deh. Padahal nggak kayak gitu. Padahal kita cuman belum ngasih diri kita kesempatan untuk mencoba. Dan ini bukan cuma tentang solo traveling ya. Ini tentang banyak hal yang aku sadari ketika aku melakukan perjalananku sendiri di Taiwan selama 12 hari. Aku udah sampai di Senji New Market dan ternyata kalau kesini tuh siang, tokonya masih pada baru buka, masih belum banyak yang buka juga. Terus setelah aku pikir-pikir bagusan datang sore sih. Kalau misalkan mau cari yang penuh, yang udah banyak dagangan. Cuman kalau misalkan emang cuma pengen foto-foto di toko-tokonya yang lucu-lucu kayak gini, datangnya siang aja. Tapi terserah sih, teman-teman bebas memilih apa yang teman-teman suka dan teman-teman cari dalam sebuah perjalanan. Karena ini masih siang dan seperti yang aku bilang gak terlalu banyak crowd, akhirnya aku bisa untuk explore. Karena sebenarnya kemarin bisa, cuman karena terlalu rame, ini tuh kayak tiap kita masuk toko itu desek-desekan. Tapi sekarang ini udah lebih leluasa. Sejujurnya setelah aku explore, jadi dalam satu bangunan itu bisa ada sekitar 2-4 toko yang menurut aku lucu dan super duper kreatif. Ada toko stationery, ada toko baju, ada toko ini, ada toko itu, pokoknya banyak banget. Apalagi ya, ini buat cewek-cewek yang suka banget penitilan-penitilan lucu, kataku sih ini worth to visit banget. Makanya aku sempet ngide kayak pengen bikin video seperti ini, tapi karena saking ramenya jadi nggak bisa. Makanya sekarang aku mau centil-centil dengan baju warna biru kesukaan aku. Aku akhirnya memutuskan untuk datang ke cafe 2 days itu dan beli matcha berry. Nah, kalau di Jakarta ada satu restoran, cafe, tempat makan, intinya itu namanya Staple. Dan mereka itu punya matcha berry enak banget. Sejak saat itu aku selalu suka sama matcha berry. Dan sekarang aku pesan matcha berry di Taiwan. Kita coba. Apakah seenak itu? Aku lumayan hati-hati untuk bukanya ini. Karena aku pakai rok warna putih. Let's go, kita coba ya. Ya diaduk-aduk dulu. Jadi ini selai strawberry. Habisnya itu ada krim. Habisnya itu matcha di atasnya. Dan ini matchanya kayak pure matcha gitu loh. Enak. Rasanya itu beda sama yang di Staple. Nah kalau yang ini rasanya itu lebih asem. Nggak terlalu manis. Aku suka kalau sesuatu yang tidak terlalu manis aku pasti suka. Dan enak. Ini harganya 50.000 menurut aku. Untuk di tempat wisata, satu minuman ini harga 50.000 murah. Udah selesai dan puas aku jalan-jalan di Senji. Sekarang aku mau ke Fantasy Art. Jadi kayak ada satu jalan yang full of illustration dan aku penasaran. 300 meter doang dari Senji. Jadi kita jalan aja kaki lurus aja terus. Nanti juga bakal ketemu. Hai, jadi aku udah sampai di Fantasy Art. Ini tuh tempat yang menurut aku super lucu. Di belakang aku ada cafe namanya Burnt dan ini lucu. Ini salah satunya. Jadi kalau kita mau lihat baju-baju, masuk aja ke toko ini. Gemes banget. Jadi di belakang aku ini adalah
lokal brand. Tadi aku udah masuk sih, cuman aku nggak videoin. Dan mostly lokal brand di Taiwan itu harganya lumayan pricey, tapi menurut aku kualitasnya bagus dan mereka autentik. Jadi kayak bukan yang ada brand luar dijiplak jadiin brand lokal, tapi mereka emang punya ciri khasnya mereka masing-masing. Dan di sini baju-bajunya itu start from 1 jutaan, ya 1,2, 1, sekian gitu. Dan mostly beberapa brand lokal yang aku jumpai, yang aku masukin toko-tokonya tuh emang segituan harganya gitu. Akhirnya aku menepati janjiku untuk kembali ke Senji New Village dan sekarang aku mau jalan menuju hostel untuk melanjutkan perjalanan ke Taipei. Aku lagi ada di Taichung Station dan ini adalah saksi bisu di mana aku pertama kali datang ke sini dan juga akhirnya balik ke Taipei. Tapi aku akan di Taipei itu explore selama 5 malam. Jadi itu adalah sebuah perjalanan yang baru. Tapi tetap aja aku mau say goodbye sama Taichung. Semoga suatu saat nanti kesempatan untuk balik ke sini, explore lebih banyak hal, explore lebih banyak tempat, dan juga lebih banyak bercerita. So thank you so much for watching. Tanya next time with Clara Saka. Dah!